akan menjelaskan sirkulasi darah janin. Nah, sirkulasi darah janin dalam rahim ini berbeda dengan sirkulasi pada anak, bayi, dan orang dewasa. Organ vital pada metabolisme dalam janin ini masih belum berfungsi. Organ tersebut yaitu paru janin dan alat gastrointestinal yang seluruhnya itu akan diganti oleh plasenta. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses sirkulasi darah janin. Proses sirkulasi darah janin yang dimana darah itu akan mengandung oksigen dan nutrisi. Dimulai dari plasenta yang akan menuju ke janin melalui vena umbilicalis yang terdapat dalam tali pusat ini. Nah, darah yang mengalir dalam tali pusat ini jumlahnya berkisar 500 ml per menit. Kemudian melalui vena umbilicalis akan menuju ke liver melalui ductus venosus. Nah, dari ductus venosus ini darah juga akan mengalir ke vena cava inferior. Kemudian dari vena cava inferior akan masuk ke atrium kanan. Di sini sebagian besar darah akan mengalir ke atrium kiri melalui foramen oval. Nah, dari atrium kanan ini darah sebagian kecilnya akan masuk ke ventrikel kanan yang nanti itu akan bersama-sama darahnya dengan vena cava superior. Baik, untuk penjelasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sirkulasi darah janin. Yang pertama yaitu ada foramen oval, yang kedua yaitu ada ductus arteriosus, kemudian ada ductus venosus, kemudian ada vena umbilicalis, kemudian ada arteri umbilicalis, dan yang terakhir ada plasenta. Nah, untuk letak foramen oval sendiri, dia adalah lubang yang menghubungkan antara atrium dextra dan atrium sinistra. Kemudian untuk ductus arteriosus, dia adalah pembuluh darah yang menghubungkan antara arteri pulmonalis dan aorta. Kemudian untuk ductus venosus, dia adalah pembuluh darah yang menghubungkan vena umbilicalis dan juga vena cava inferior. Baik, materi selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi sirkulasi darah ibu janin adalah vena umbilicalis dan arteri umbilicalis. Nah, perbedaannya, jika vena umbilicalis ini membawa aliran darah dari plasenta ke janin dan mengandung banyak oksigen juga zat makanan yang diperlukan oleh janin. Sedangkan pada arteri umbilicalis ini yang memiliki dua saluran mengandung sisa zat makanan dan karbon dioksida yang membawa aliran darah dari janin ke plasenta. Faktor yang terakhir adalah plasenta. Plasenta ini adalah jaringan pada dinding rahim ibu yang mengandung banyak jonjol dan pembuluh darah untuk pertukaran zat-zat yang diperlukan janin dari darah ibu. Sedangkan zat-zat yang tidak diperlukan akan dikeluarkan. Nah, plasenta ini melekat kuat pada endometrium ibu hingga janin tersebut akan lahir. Nah, plasenta berfungsi sebagai penyedia makanan yang berasal dari darah ibu, kemudian sebagai penyedia oksigen janin, dan untuk melindungi janin dari mikroorganisme. Nah, ketika janin ini akan lahir, akan menangis kencang. Hal ini dipengaruhi karena paru-paru telah berkembang dan berfungsi sempurna sebagai pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Nah, hal ini berakibat pada arteri pulmonalis akan langsung mengalirkan darah ke paru-paru yang telah berfungsi, sehingga ductus arteriosus akan tertutup. Selanjutnya adalah karena adanya perkembangan pada paru-paru terjadi mengakibatkan atrium kiri mengalami tekanan negatif. Hal ini darah akan diserahkan langsung oleh ventrikel kanan pada paru-paru. Nah, yang terakhir, karena adanya tekanan negatif pada atrium kanan, maka foramen oval ini yang penghubung antara atrium kanan dan kiri akan tertutup dengan sendirinya. Selanjutnya, pemotongan tali pusat ini akan mengakibatkan darah pada bayi bertambah sekitar 50%. Dan hal ini menunjukkan bahwa
sirkulasi darah janin akan berubah menjadi sirkulasi darah orang dewasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi paru atau pulmoner. Nah, sistem sirkulasi paru ini dimulai dari darah kotor atau darah yang tidak mengandung O2, akan tetapi banyak mengandung CO2 yang dimana dimulai dari atau berasal dari vena cava inferior dan vena cava superior. Nah, darah ini mengalir meninggalkan jantung kanan melalui arteri pulmonalis, di mana nanti ini akan menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Nah, darah yang terdapat dalam arteri pulmonalis ini kecepatannya berkisar 18 cm per detik, di mana kecepatan yang terdapat di dalam arteri pulmonalis ini lebih lambat dibandingkan kecepatan yang terdapat di dalam aorta. Nah, selanjutnya darah yang terdapat di dalam paru ini akan keluar menuju ke kapiler paru-paru kanan dan kapiler paru-paru kiri. Nah, di sini akan terjadi pertukaran zat dan cairan yang melalui proses filtrasi, difusi, dan reabsorpsi. Nah, dan di sini juga akan terjadi pertukaran gas O2 dan CO2 yang dimana nanti ini akan menghasilkan darah bersih atau darah yang mengandung oksigen. Nah, setelah itu darah akan keluar dari paru melalui vena pulmonalis. Kemudian baik itu vena pulmonalis kanan maupun kiri menuju ke atrium kiri. Nah, setelah di atrium kiri, darah ini melalui katup berdaun dua, yang dimana nanti ini akan memasuki ke ventrikel kiri. Dan darah yang berada di ventrikel kiri ini akan keluar dari jantung, melalui aorta. Nah, disinilah mulai muncul sistem sirkulasi sistemik, di mana secara umum ini akan dilakukan secara terus-menerus secara berkesinambungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, setelah rekan saya menjelaskan mengenai sirkulasi darah pulmoner, saya akan menjelaskan mengenai sirkulasi darah sistemik, di mana sirkulasi darah sistemik biasa disebut dengan peredaran darah besar. Nah, peredaran darah besar ini dimulai ketika darah yang mengandung banyak oksigen atau darah bersih ini dipompa keluar oleh jantung melalui ventrikel kiri, melewati katup aorta, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh melalui arteri-arteri baik ke bagian tubuh atas maupun bagian tubuh bawah hingga mencapai pembuluh darah terkecil yang disebut dengan kapilaria. Nah, pada kapilaria ini terjadi gerakan secara kontraksi dan relaksasi yang secara bergantian yang disebut dengan vasomotion, sehingga darah yang mengalir ini terjadi secara terputus-putus dengan interval 13 detik hingga 3 menit sekali. Nah, darah mengalir secara lambat dengan kecepatan rata-rata 0,7 mm per detik, sehingga memungkinkan darah untuk melakukan pertukaran zat-zat pada dinding-dinding kapilaria dengan proses seperti difusi, reabsorpsi, dan filtrasi. Nah, selanjutnya kapilaria ini yang mengandung banyak oksigen disebut dengan arteriole, sedangkan kapilaria yang mengandung banyak karbon dioksida disebut dengan venule. Di dalam kapiler ini, baik bagian atas maupun bagian bawah, terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Setelah itu, darah yang mengandung kaya akan karbon dioksida ini akan diantarkan oleh vena cava superior untuk bagian tubuh atas, yaitu meliputi kepala sampai lengan, sedangkan bagian tubuh bawah, yaitu perut hingga kaki, akan diantarkan oleh vena cava inferior. Nah, akan dialirkan menuju jantung bagian kanan, yang pertama melewati atrium kanan, kemudian melewati ductus tricuspid, yaitu yang memiliki 3 daun, dan berakhir pada ventrikel kanan.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sirkulasi koroner. Sirkulasi koroner adalah sirkulasi darah yang mendarahi otot jantung. Nah, sirkulasi koroner itu terdiri dari arteri koroner kanan, arteri koroner kiri, dan juga vena cordis. Nah, darah-darah tersebut membawa oksigen dan nutrisi ke otot-otot jantung. Nah, apabila arteri koroner tersebut mengalami penyumbatan, maka hal tersebut akan menyebabkan gangguan dan menurunnya fungsi kerja jantung. Nah, apabila hal tersebut berlangsung cukup lama, maka akan menyebabkan serangan jantung. Karena apa? Karena otot-otot jantung kekurangan suplai nutrisi dan juga oksigen dalam waktu yang cukup lama. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang perbedaan sirkulasi darah ibu hamil dan juga manusia dewasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang curah jantung. Peningkatan curah jantung sebelum kehamilan terjadi di angka 35-50% dari rata-rata normal 5 liter per menit menjadi 7 liter per menit. Nah, peningkatan curah jantung ini dipengaruhi oleh peningkatan isi sekuncup dan juga peningkatan frekuensi jantung. Nah, peningkatan frekuensi jantung pada ibu hamil ini meningkat 10-15 kali lebih cepat daripada wanita yang tidak hamil. Jadi dapat disimpulkan bahwa peningkatan curah jantung dipengaruhi oleh peningkatan volume plasma. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sirkulasi darah pada ibu hamil. Yang pertama, karena terjadinya peningkatan sirkulasi darah untuk memenuhi pertumbuhan dan perkembangan dari janin. Yang kedua, karena adanya hubungan langsung antara vena dan arteri pada sirkulasi retroplasenter. Dan yang terakhir, karena adanya peningkatan hormon progesteron dan estrogen. Nah, kehamilan ini mengakibatkan peningkatan pada aliran darah, terutama di berbagai organ seperti otak, ginjal, dan arteri koroner pada usia sekitar 16 minggu. Hal ini untuk membantu peningkatan ekskresi dan akan menurun pada akhir kehamilan. Aliran darah ke dalam kapiler, membran mukosa, dan kulit akan mengalami peningkatan terutama di bagian kaki dan tangan sekitar 500 ml per menit pada usia kehamilan 36 minggu untuk mengeluarkan panas dari hasil metabolisme masa maternal janin. Dan sirkulasi yang mendapatkan curah jantung tertinggi adalah sirkulasi uteroplasenta, sekitar 1-2% pada trimester pertama dan hingga 17% pada kehamilan cukup bulan. Hal ini diwujudkan pada aliran darah ke dalam dasar plasenta mengalami peningkatan darah sekitar 500 ml per menit pada usia cukup bulan. Selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Syalatifah. Baik, di sini saya akan menjelaskan volume dan komposisi darah. Nah, darah ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu plasma dan sel darah merah. Beberapa ibu hamil mungkin hanya terjadi peningkatan sedang pada ekspansi volume, sedangkan pada ibu yang lain ini terjadi peningkatan hampir 2 kali lipatnya. Akan tetapi, peningkatan volume plasma darah pada ibu hamil ini memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, yang pertama, melindungi ibu dan janin dari efek yang membahayakan. Yang kedua, menyediakan uterus yang besar dan menyediakan saluran darah ekstra. Yang ketiga, memberikan perfusi ekstra pada organ ginjal dan organ yang lain. Nah, volume plasma darah ini semakin meningkat apabila jumlah serum darah ini jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan sel darah. Hal ini akan terjadi pengenceran darah atau bisa disebut dengan hemodilusi. Hal tersebut terjadi pada kehamilan umur 32 minggu. Mendekati pada akhir trimester pertama, volume plasma darah ini mulai meningkat. Akan tetapi peningkatan volume plasma darah pada ibu hamil ini berbeda-beda. Ibu yang mengalami peningkatan volume plasma darah kecil ini akan mengalami peningkatan yang relatif lebih besar
dan ini akan mempengaruhi jalannya kelahiran dan berdampak buruk bagi bayi dan janin. Contohnya, bayi akan lahir dalam keadaan meninggal, kemudian keguguran, dan yang terakhir bayi ini bisa lahir dalam keadaan berat badan rendah. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua dapat nilai A+ dalam mata kuliah anatomi fisiologi. Amin.